Shalom saudara, selamat datang kembali di program We Must Know dengan segmen Leadership. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sebuah topik yang bernama komitmen. Nah, kenapa komitmen? Karena ini sesuatu yang penting dan sesuatu yang sangat jarang kita temui di masa kita sekarang. Saya mau ambil sebuah dictionary dari Cambridge Dictionary. Kata komitmen itu adalah artinya a willingness to give our time and energy to something that you believe in, or a promise or a firm decision to do something. Jadi komitmen menurut Cambridge Dictionary adalah kemauan kita untuk kita memberikan waktu dan energi yang kita miliki untuk sesuatu yang kita percayai. Jadi semuanya dimulai dari kemauan kita. Di arti yang lain dikatakan komitmen adalah sebuah janji atau sebuah keputusan yang kuat, sebuah keputusan yang penuh dengan keyakinan pada waktu kita melakukan sesuatu. Nah, saudara, kenapa komitmen ini penting? Di masa kita sekarang, di masa modern ini, kata komitmen menjadi sebuah kata yang langka. Ada banyak orang-orang yang tidak memiliki komitmen. Kenapa seperti itu? Karena di zaman kita sekarang kita dipenuhi dengan teknologi yang begitu luar biasa, ada perkembangan teknologi yang begitu cepat, sedangkan semua teknologi itu bertujuan untuk membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah, membuat kehidupan manusia menjadi lebih cepat. Artinya bahwa kita bisa menjadi semakin mudah untuk mengerjakan sesuatu, kita menjadi semakin cepat untuk mendapatkan sesuatu. Akhirnya ini menjadi sebuah mentalitas di dalam banyak anak-anak muda sekarang, di dalam generasi sekarang, mentalitas instan. Kebanyakan dari mereka tidak mau mengerjakan sesuatu untuk waktu yang lama, untuk sesuatu yang susah dikerjakan. Jadi orang-orang di generasi ini, orang-orang di zaman modern ini, dengan banyaknya teknologi yang memudahkan kehidupan, akhirnya tidak memiliki sebuah kesetiaan untuk mengerjakan sesuatu, terutama jika sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang berat untuk dilakukan. Nah, di sisi yang lain, di generasi kita sekarang, di zaman kita sekarang, ada banyak pilihan yang tersedia. Begitu banyak pilihan, begitu banyak misalnya channel TV yang bisa kita tonton, begitu banyak opsi, begitu banyak pilihan menu yang kita bisa makan. Dengan kata lain, ini membuat mentalitas yang baru, yaitu ingin cepat beralih. Jadi begitu tidak suka dengan sesuatu, akhirnya cepat berpindah, cepat beralih kepada sesuatu yang lain. Akhirnya kata-kata kesetiaan, kata komitmen menjadi sebuah kata yang langka, menjadi sebuah sifat atau value yang susah sekali dimiliki oleh manusia di zaman modern ini. Ada sebuah quotes yang menarik sekali, dikatakan seperti ini. Commitment means staying loyal to what you said you were going to do long after the mood you said in has left you. Jadi komitmen itu ternyata berarti bagaimana kita tetap setia mengerjakan sesuatu yang kita memang sudah janjikan untuk kita lakukan, bahkan saat mood kita, saat perasaan kita itu sudah hilang dari diri kita. Jadi komitmen tidak dipengaruhi oleh perasaan. Komitmen tidak dipengaruhi oleh apa yang menjadi mood kita pada saat itu. Memiliki komitmen berarti kita tetap setia mengerjakan apa yang kita sudah janjikan dari awal. Ada seorang pemimpin di Presiden Amerika, Abraham Lincoln, berkata begini, "Commitment is what transform a promise into reality." Saya sangat setuju sekali dengan perkataan beliau. Dikatakan komitmen adalah sesuatu yang bisa mengubah sebuah janji menjadi sebuah kenyataan. Kita melihat ada banyak orang yang mudah sekali berjanji. Bahkan mungkin kita adalah termasuk orang yang mudah sekali berjanji, terutama pada waktu kita sedang bahagia, pada waktu kita sedang bergembira. Tetapi masalahnya adalah, apakah kita menjadi orang-orang yang melakukan, yang melaksanakan apa yang kita janjikan? Disinilah komitmen itu. Kalau kita adalah orang-orang yang memiliki komitmen, maka semua yang kita lakukan, itu kita harus follow up, kita harus terus kawal supaya semuanya menjadi sebuah kenyataan.
menjadi sebuah realitas. Karena itulah komitmen menjadi sebuah hal yang penting yang harus dimiliki, terutama jika kita adalah seorang pemimpin. Sekarang mari kita lihat sama-sama, apakah karakteristik dari sebuah komitmen itu? Karakteristik yang pertama dari sebuah komitmen adalah inside out. Jadi komitmen itu adalah sesuatu yang muncul dari dalam keluar. Tidak bisa dipaksakan dari luar ke dalam. Kita tidak bisa memaksakan komitmen kepada seseorang. Kita tidak bisa memaksakan sebuah kesetiaan dari seseorang. Komitmen itu harus muncul dari dalam diri orang itu sendiri, kemudian muncul keluar, dan akhirnya sampai kepada sebuah tindakan, kepada sebuah pelaksanaan. Nah, ada sebuah ayat firman Tuhan yang menarik di Daniel 1 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan saja langsung dari ayat yang ke-8. Daniel 1 ayat yang ke-8. Dikatakan seperti ini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak menajiskan dirinya. Ada kata yang menarik di sini, dikatakan Daniel berketetapan. Jadi Daniel mempunyai sebuah komitmen yang muncul dari dalam dirinya, bahwa dikatakan dia tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja. Kita semua tahu ayat ini berbicara di zaman Babel pada waktu itu, bahwa semua makanan yang akan dimakan oleh raja sebelumnya dipersembahkan kepada dewa-dewa Babel. Jadi Daniel tahu bahwa itu adalah sesuatu hal yang membuat dirinya najis di hadapan Tuhan. Dan karena itu dikatakan dia berketetapan. Daniel punya sebuah komitmen di dalam dirinya. Komitmen itu muncul dari dalam. Sekali lagi, tidak bisa dipaksakan. Yang membuat kita bisa berkomitmen adalah diri kita sendiri. Yang membuat kita bisa memiliki sebuah kesetiaan dalam melakukan sesuatu adalah diri kita sendiri. Tidak bisa kita paksakan komitmen itu dari luar, kita berusaha masukkan ke dalam. Harus muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, karakteristik yang kedua, komitmen itu tidak dikendalikan oleh keadaan. Komitmen tidak dikuasai oleh keadaan. Apapun keadaan yang terjadi di sekitar kita, apakah itu keadaan menjadi baik atau keadaan menjadi buruk, komitmen harusnya tidak dipengaruhi oleh semuanya itu. Kenapa? Karena komitmen itu ada sesuatu yang muncul dari dalam diri kita. Poin yang pertama tadi. Nah, sekali lagi saya mau mengambil sebuah contoh dari kehidupan Daniel. Kalau saudara baca di kitab Daniel 6, ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-11, Daniel 6 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-11, di situ menceritakan tentang pemerintahan Raja Darius. Bagaimana Daniel adalah orang yang diangkat menjadi salah satu wakil raja pada zaman itu. Tetapi karena ada banyak orang yang tidak suka dengan Daniel, ada banyak orang yang iri dengan Daniel, makanya mereka berusaha untuk menjatuhkan Daniel. Salah satunya adalah dengan mendorong Raja Darius untuk membuat sebuah undang-undang bahwa tidak boleh ada manusia di kerajaan Babel yang mendoakan atau menyembah Allah yang lain selain kepada Raja Darius itu sendiri. Tetapi Daniel memiliki sebuah komitmen di dalam dirinya. Sebelum undang-undang itu diterbitkan, Daniel sudah punya komitmen. Dan pada waktu undang-undang itu disampaikan, komitmen Daniel tetap sama. Mari kita lihat di ayat yang ke-11 dari Daniel pasal yang ke-6. Dikatakan seperti ini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berdoa, berlutut, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kalimat yang penting, kalimat yang terakhir. Seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Daniel memiliki sebuah komitmen untuk dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan untuk Israel, untuk negara kelahirannya selama 3 kali sehari. Dan walaupun situasi berubah, walaupun keadaan berubah, Daniel tetap pada komitmennya. Daniel tetap setia mengerjakan apa yang menjadi komitmennya. Inilah sebuah komitmen, saudara. Walaupun keadaan berubah, walaupun situasi menjadi tidak enak, kita tetap melakukan apa yang kita sudah
komitmenkan? Apakah apa yang kita sudah janjikan? Nah, hal yang menarik lagi, karakteristik yang ketiga dari sebuah komitmen adalah diuji oleh waktu, time tested. Jadi sebuah komitmen haruslah bisa dibuktikan dengan ujian waktu. Walaupun situasi berubah, walaupun keadaan berubah, walaupun waktu berubah, komitmen itu adalah tetap sama. Mari kita lihat contoh yang lain dari kehidupan Yusuf. Kejadian 39 di situ diceritakan tentang bagaimana Yusuf dibuang ke Mesir dan dia menjadi hamba di rumah Potifar. Potifar itu adalah pegawai istana dari Firaun. Karena Yusuf memiliki sebuah komitmen di dalam dirinya bahwa dia berusaha untuk selalu melakukan yang terbaik yang dia bisa. Di ayat yang keempat kita bisa lihat, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Jadi karena Yusuf memiliki komitmen untuk selalu doing the best, melakukan yang terbaik, dia akhirnya dipercayakan sebuah kuasa dari tuannya yaitu Potifar. Dikatakan Yusuf mempunyai kuasa atas seluruh kepunyaan dari Potifar. Yusuf menjadi manajer atas semua kekayaan dari Potifar. Nah, kita tahu bagaimana akhirnya ceritanya Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Ya. Yusuf difitnah dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Keadaan berubah. Yusuf memiliki sebuah kehidupan yang akhirnya tidak enak. Dia mengalami sebuah kehidupan yang penuh dengan tekanan karena dia adalah dalam penjara. Nah, apa yang terjadi? Mari kita lihat Kejadian 39. Kita lihat ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22 dari Kejadian 39. Apa yang terjadi dari kehidupan Yusuf? Dikatakan seperti ini. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya. Saudara, saya percaya bahwa kepercayaan yang diberikan kepada Yusuf ini bukan sesuatu yang kebetulan. Tetapi ini adalah buah dari bagaimana komitmen Yusuf untuk selalu melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Walaupun dia di penjara, walaupun dia akhirnya mengalami sebuah tekanan yang berat dalam kehidupannya, dia tetap menjalankan komitmennya untuk melakukan yang terbaik. Jadi karakteristik yang ketiga dari komitmen adalah walaupun waktu berubah, walaupun keadaan berubah, dia tetap ada, tetap sama. Nah, sekarang bagaimana cara membangun komitmen? Bagaimana caranya kita menjadi orang-orang yang memiliki komitmen? Bagaimana caranya kita menjadi pemimpin yang dikenal memiliki komitmen yang kuat? Langsung saja saya masuk. Poin yang pertama adalah faith. Iman. Iman kepada apa? Kepada apa yang kita lakukan. Jadi, what you believe in. Apakah kita mempercayai sesuatu yang sedang kita kerjakan? Apakah kita benar-benar yakin dengan apa yang kita kerjakan bahwa ini adalah sesuatu yang baik, ini adalah sesuatu yang berguna, ini adalah sesuatu yang memberkati banyak orang, ini adalah sesuatu yang akan menjadi dampak yang besar. Saudara, ada satu tokoh yang menarik perhatian saya yaitu Abraham. Di kitab Roma yang keempat, pasal yang keempat, ayat yang ke-20 sampai 22 dikatakan bagaimana Abraham ini percaya kepada janji Tuhan. Walaupun keadaan itu tidak sesuai, walaupun keadaan menjadi tidak memungkinkan untuk supaya janji Tuhan digenapi, dikatakan dia tetap percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Pada akhirnya kepercayaan inilah yang membuat Abraham menjadi orang yang berkomitmen kepada janji Tuhan. Karena itu saudara, mari kita bangun kepercayaan kita. Kita bangun kepercayaan kita kepada apa yang sedang kita kerjakan. Bahwa ini adalah sesuatu yang baik, bahwa ini adalah sesuatu yang akan berdampak bagi banyak orang, bahwa ini adalah sesuatu yang akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Cara yang kedua adalah motivasi. Why you do it? Kenapa engkau melakukannya? Kenapa kita melakukannya? Ada sebuah kisah menarik dari seorang Palingma atau seorang
pemimpin yang bernama Julius Caesar. Satu kali dia membawa pasukannya mendarat di sebuah pantai di Inggris. Nah, pada waktu mereka sudah mendarat di pantai itu, Julius Caesar memerintahkan pasukannya untuk naik ke atas bukit yang ada di dekat pantai itu. Waktu dia di atas bukit, pasukannya kaget melihat bahwa ternyata semua kapal yang mereka naiki, yang mereka tumpangi, itu terbakar dah habis. Ternyata ini adalah perbuatan dari Julius Caesar itu sendiri. Dia berusaha memotivasi pasukannya supaya mereka tidak punya alasan untuk menyerah. Mereka tidak punya alasan untuk akhirnya kembali pulang dengan kapal-kapal yang mereka tumpangi sebelumnya. Jadi Julius Caesar hanya memberikan sebuah pilihan kepada pasukannya. Mereka harus maju berperang dan mengalahkan musuh-musuhnya. Tidak ada jalan untuk kembali. Dan ternyata saudara, inilah yang terjadi. Pasukan Julius Caesar berhasil menaklukkan pasukan Inggris di zaman itu. Saudara, apa yang menjadi alasan waktu kita melakukan? Itulah sebenarnya menjadi sumber komitmen kita. Yang ketiga, bagaimana membangun komitmen? Yang ketiga adalah persistence. Yang ketiga adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang selalu konsisten dengan apa yang kita kerjakan. Ada suatu cerita yang menarik lagi. Kita tentu mengenal seorang penyanyi yang bernama Luciano Pavarotti. Nah, pada waktu dia masih kecil, ayahnya mengenalkan Pavarotti ini kepada kekuatan sebuah lagu. Ayahnya hanya seorang pembuat kue pada waktu itu. Kemudian ayahnya mendorong Pavarotti kecil untuk terus mengembangkan kemampuan bernyanyinya, sampai akhirnya dia belajar dari seorang penyanyi profesional. Kemudian dia juga akhirnya mengikuti sekolah untuk dia menjadi seorang guru vokal. Pada waktu dia lulus dari sekolah vokal itu, Pavarotti bertanya kepada ayahnya, apakah aku harus menjadi seorang guru vokal? Si ayah hanya berkata sesuatu yang sederhana. Ayahnya berkata bahwa, Pavarotti, jika kamu mencoba untuk duduk di antara dua kursi, maka kamu akan jatuh. Pilihlah salah satu kursi saja. Pada akhirnya Pavarotti memilih untuk menjadi seorang penyanyi profesional. Apa yang terjadi? Dia butuh waktu 7 tahun. 7 tahun untuk dia akhirnya dengan segala perjuangan, akhirnya dia berhasil mendapatkan kesempatan untuk tampil pertama kali sebagai seorang penyanyi profesional. Dan kemudian dia butuh waktu 7 tahun lagi untuk akhirnya dia bisa tampil di sebuah tempat yang luar biasa, yaitu Metropolitan Opera. Dari sini kita bisa melihat sebuah konsistensi, sebuah persistence. Bagaimana kita tetap melakukan sesuatu yang kita sudah percayai, yang kita sudah komitmenkan di dalam diri kita, walaupun kita menghadapi segala tantangan yang ada. Karena itu saudara, mari bangun komitmen di dalam diri kita, supaya pada akhirnya kita menjadi pemimpin-pemimpin yang dipandang orang lain menjadi pemimpin yang setia, menjadi pemimpin yang punya komitmen yang tinggi. Dan pada akhirnya orang lain akan meneladani komitmen-komitmen yang kita sudah pegang. Sekian segmen kali ini. Jangan lupa saudara bisa klik tombol like-nya. Jangan lupa subscribe di channel YouTube ini. Jangan lupa juga bunyikan lonceng supaya saudara bisa mendapatkan notifikasi. Dan juga jika saudara memiliki pertanyaan atau saudara memiliki usulan-usulan topik yang saudara ingin dibahas di channel ini, saudara bisa tulis di komen. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.